Salam saudara terkasih, kita jumpa dalam Minggu Pentakosta hari ini, ataupun hari turunnya Roh Kudus. Oleh karena itu, sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Yohanes 16 ayat 1 sampai ayat 4b sampai ayat 15. Yohanes 16 ayat 4b sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, "Kemana engkau pergi?" Tapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarkannya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan kukatakan. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sebab sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita masuk pada hari Pentakosta hari ini, hari ke-50 sejak kebangkitan Yesus Kristus. Kita ingat 10 hari yang lalu kita memperingati tentang kenaikan Yesus ke sorga. Ketika kita memperingati tentang turunnya Roh Kudus ini, sesungguhnya kita mengingat terhadap kesedihan yang dialami oleh murid-murid ketika mereka kehilangan sosok yang menjadi panutan mereka, yang ajarannya menguatkan, menghibur mereka, menuntun perjalanan kehidupannya. Namun, oleh karena Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke sorga, mereka menjadi merasa sendiri ditinggalkan di dalam kesedihan yang mereka alami. Sesungguhnya, apa yang mereka alami ini sudah dinyatakan Yesus Kristus sebelumnya, yaitu di dalam firman Tuhan yang telah kita baca pada pasal 16. Yesus sudah mengatakan bahwa Yesus akan mati, bangkit, dan naik ke sorga, dan akan memunculkan kesedihan bagi para murid-murid. Itu kita baca di dalam ayat 6. Tetapi aku akan mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Mereka menjadi berduka oleh karena kehilangan Yesus yang menjadi panutan mereka. Mereka melihat bahwa mereka ditinggalkan untuk melanjutkan misi Allah di dalam menyelamatkan dunia ini. Mereka tidak memiliki pegangan dalam kehidupannya. Namun Yesus sudah menjanjikan juga bahwa akan mengutus Roh Kudus yang akan membarui kehidupan mereka. Pada firman Tuhan hari ini, sesungguhnya ada 4, bahkan 5 yang menjadi tugas Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Fungsi daripada Roh
di mana kita mempelajari tentang Pentakosta pada hari ini. Yang pertama terdapat dalam ayat 7, dikatakan, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Roh Kudus yang diutus oleh Allah itu, yang diutus oleh Yesus Kristus itu adalah menjadi pertama penghibur. Menghibur artinya merubah duka cita menjadi semangat yang baru. Menghibur artinya membuang segala kekhawatiran dan segala perasaan kesedihan dan diganti sukacita oleh karena pengenalan kepada Kristus Yesus. Roh Kudus itu di dalam kehidupan orang percaya adalah untuk menghibur. Oleh karena itu ketika ada orang berduka, orang itu kita doakan agar roh penghibur ada di dalam hatinya, sehingga dia melihat kebenaran Allah di dalam apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dengan datangnya Roh Kudus itu, maka murid-murid terhibur karena menyadari dengan benar kuasa kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus itu mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, dan itu menghibur mereka bahwa suatu saat mereka juga akan bersama dengan Allah, yaitu bersama dengan Yesus Kristus di dalam kemuliaannya, di mana Yesus sudah menyediakan tempat bagi orang-orang percaya. Penghiburan sejati datangnya daripada Roh Kudus kepada kehidupan orang percaya. Dengan penghiburan daripada Roh Kudus itu, kita menjadi dikuatkan, dipulihkan, diarahkan untuk menjadi memiliki pemahaman yang benar terhadap situasi yang terjadi. Kita akan menjadi diberikan pengharapan dengan roh yang ada di dalam kita. Pengharapan kita tidak akan putus dan tidak akan sirna. Bahkan kita akan menjadi memiliki kepercayaan yang menjadi menguatkan kita. Yang kedua, tugas daripada Roh Kudus selain daripada menghibur adalah ia akan menginsafkan dunia. Menginsafkan dunia. Maka tugas daripada Roh Kudus adalah menginsafkan. Insaf berarti adalah sadar akan kesalahan yang diperbuat. Insaf artinya sadar. Jadi Roh Kudus itu adalah menginsafkan, memberikan kesadaran bagi dunia ini. Ketika Roh Kudus sudah datang, maka setiap orang-orang di dunia ini menjadi insaf atas apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ada 3 keinsafan yang dinyatakan pada firman Tuhan hari ini. Yang pertama, insaf akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Ketika orang menjadi dipenuhi oleh Roh Kudus, maka dirubahlah hatinya dari ketidakpercayaan menjadi percaya. Dari ketidakpengenalan kepada Yesus Kristus menjadi mengenal Yesus Kristus. Dari yang tidak mengenal keselamatan menjadi hidup di dalam keselamatan itu. Karena apa? Roh itu menginsafkan. Ketika Paulus yang begitu gigih untuk membunuh para orang-orang Kristen, maka ketika roh Allah diam di dalam dirinya, maka dia menjadi insaf, merubah diri karena dia sudah mengenal keselamatan itu, mengenal Yesus dengan muka ke muka, artinya pengenalan yang menjadi benar. Oleh karena itu, ketika kita mau mengenal Yesus dengan benar, biarlah Roh Kudus yang menjadi menerangkan itu dalam kehidupan kita. Mungkin kita banyak referensi akan pengetahuan atau referensi pengalaman, namun yang paling dahsyat untuk mengenal Yesus Kristus, biarlah Roh menjamah diri kita. Oleh karena itu dalam turunnya Roh Kudus ini, kita diingatkan agar kita menyadari ada Roh Tuhan yang menuntun kita, memberikan pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan menginsafkan akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku. Ternyata, Bapak Ibu yang terkasih, Yesus sudah mengatakan bahwa kita akan sulit mengenal Yesus secara pribadi. Di mana Kejadian
kematian dan kebangkitan dan kenaikan Yesus Kristus itu terjadi 2000 tahun lebih. Namun, melalui firman ini diingatkan bahwa dengan adanya Roh Kudus, maka kita akan melihat dengan iman apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus. Keselamatan itu menjadi mampu kita pahami dan kita imami. Ketika kita sulit untuk mengenal keselamatan itu, maka mintalah Roh Kudus yang menjadi mengenalkan keselamatan itu dalam hidupmu. Apabila kita hanya mengandalkan pengetahuan kita, maka kita akan mengetahui hanya secara logika saja. Namun ketika kita mengetahui Allah dengan Roh Kudus, maka secara iman kita akan melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita. Kita akan melihat kebenaran karena aku pergi ke Bapa dan kamu tidak melihat aku. Artinya kita akan mempercayai keselamatan yang sudah disediakan Yesus Kristus dan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Maka orang percaya itu akan menghidupinya. Dia akan hidup di dalam roh yang dituntun oleh Roh untuk pengenalan keselamatan itu. Yang ketiga, insaf akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita hidup di dunia ini, sering kita lupa akan masa depan, yaitu keselamatan yang kekal itu. Kita terlalu ambisi kepada dunia ini dan kita asik untuk melakukannya. Namun dengan Roh Kudus kita akan menjadi insaf, ditobatkan, dirubah pemahamannya. Kita akan menjadi giat untuk mencari sorga itu. Kita tidak akan menjadi lalai untuk melupakan apa yang sudah dijanjikan Allah. Oleh karena itu, Roh Kudus akan menjadi menginsafkan kita akan kebutuhan dunia kita dan kebutuhan rohani kita. Kebutuhan rohani akan dikenyangkan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, ternyata fungsi daripada Roh Kudus adalah ayat 13. Dikatakan, tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kebenaran dunia adalah terbatas. Kenapa? Kebenaran dunia dihitung daripada ukuran-ukuran keduniaan. Bisa dirumuskan berdasarkan banyaknya orang, maka itu menjadi benar. Bisa dirumuskan berdasarkan dalil-dalil yang ada, maka itu sebuah yang benar karena sudah sesuai dengan hukum. Namun ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus, maka akan kita dengan jelas melihat kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maka Roh Kudus itu akan memperkenalkan kebenaran itu, dan kita akan hidup di dalam kebenaran itu. Ketika Roh menjadi diam di dalam hati kita, maka itulah yang akan membenarkan kehidupan kita. Roh itu menjadi kebenaran dan membenarkan kehidupan kita, dan kita menjadi hidup olehnya. Oleh karena itu, ketika kita sebagai orang percaya sudah didiami oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup dalam kebenaran dan melakukan kebenaran-kebenaran karena kita berpatokan kepada kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Dan yang keempat, Roh Kudus itu adalah untuk memuliakan Allah. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitahukan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. Artinya, banyak perkara yang tidak kita mengerti dalam kehidupan kita. Banyak hal yang sulit untuk kita pahami di dalam perjalanan keberimanan kita. Banyak hal situasi yang terjadi yang sulit untuk kita pecahkan secara pikiran dan perasaan kita. Namun, Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi memuliakan Allah di dalam segala hal yang terjadi itu. Karena Roh itu menceritakan tentang Allah. Roh Kudus akan menguatkan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, kelima yang menjadi fungsi daripada Roh Kudus adalah
segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Memberitakan kepada kita. Roh itu memberitakan. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, baik itu melalui membaca firman Tuhan, baik itu melalui khotbah-khotbah yang kita dengarkan, ketika ada roh di dalam kita, maka kita akan menerima pemberitaan itu sebagai kebenaran daripada Allah, dan kita akan menghidupinya. Dan oleh karena itu, Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ketika kita hidup di dalam roh, maka kita akan menjadi dipercayakan Allah dalam memberitakan Injil. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ada 5 dalam firman ini, yaitu fungsi daripada Roh Kudus yang diterangkan untuk kita hidupi. Yang pertama adalah menjadi menghibur. Yang kedua adalah Ia akan menjadi menginsafkan. Roh itu menginsafkan. Pertama menghibur, kedua menginsafkan, ketiga memimpin ke seluruh kebenaran, memimpin kepada kebenaran. Yang keempat, Ia akan memuliakan Allah. Ketika hidup di dalam roh, maka akan memuliakan Allah. Dan yang kelima adalah memberitakan apa yang diterima Allah bagi kehidupan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita hidup di dalam roh. Mari kita hidup menghidupi roh itu. Biarlah pimpinan roh yang senantiasa menuntun kehidupan kita, sehingga kita sebagai orang percaya menjadi hidup oleh roh yang diinsafkan dari segala dosa, yang diinsafkan untuk melakukan kebenaran, yang diinsafkan untuk menjadi menyadari akan penghakiman dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup oleh roh, maka kita akan menjadi dibenarkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman ini kita menjadi diingatkan betapa berharganya hidup di dalam roh. Oleh karena itu, marilah kita menghidupi roh itu, dan biarlah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu mengingatkan kami bahwa Roh Kudus menghibur kami di dalam duka cita yang terjadi oleh karena berbagai hal dalam kehidupan kami. Roh Kudus memimpin kami, Roh Kudus menginsafkan kami, dan berbagai hal yang dilakukan oleh Roh sehingga kami menjadi mengenal dan menghidupi Kristus Yesus dalam kebenaran. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman ini menjadi bahagian daripada kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.